Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep ayam KFC ala rumahan yang super simple banget. Hasilnya renyah dan matang luar dalam. Dan ini rasanya tuh super enak banget, kayak langganan Kentucky, KFC, abang-abang yang biasa kalian langganan. Ini rasanya tuh enak banget dan juicy, gurih dan renyah banget. Cocok banget buat cemilan, teman lauk, atau buat ide jualan. Ini juga bisa ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk ayamnya di sini ada setengah kilo. Di sini saya menggunakan sayap ya teman-teman, yang udah saya bersihkan. Lalu saya tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya saat dimarinasi nanti ayamnya itu bumbunya meresap ke dalam. Dan untuk bahannya di sini ada 1 sendok teh merica dan 3 siung bawang putih, dan ada garam dan juga mecin dan juga penyedap rasa. Dan langsung aja kita marinasi ya. Kita campur semua bahan. Dan penyedap rasa ini setengah saset ya teman-teman. Di sini saya menggunakan rasa ayam supaya lebih gurih, dan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh mecin supaya lebih gurih gitu ya teman-teman. Dan di sini ada bubuk oregano. Kalian bisa pakai dan nggak pakai nggak apa-apa, sesuai selera aja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bubuk oregano secukupnya aja. Ini saya tidak menggunakan air sama sekali ya teman-teman, cukup basah aja seperti ini. Lalu kita taruh ke dalam plastik. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan ke dalam plastik. Nah, kalau udah dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, kita akan diamkan selama semalaman di dalam freezer ya teman-teman. Nah, ini udah saya keluarkan di dalam freezer ya teman-teman, dan ini juga udah cair dan udah nggak beku lagi. Ini saya akan keluarkan. Ini udah saya marinasi semalaman, dipastikan bumbunya itu meresap sampai benar-benar ke dalam. Nah, kalau udah kita sisihkan, lanjut kita ke bahan tepung terigu. Di sini ada 300 gram tepung terigu, dan ada 1 saset sajiku atau tepung Kentucky ya, sebanyak 80 gram. Langsung aja kita campurin supaya nanti hasilnya itu lebih sedap dan juga gurih. Dan ada bubuk oregano. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh. Kalian juga bisa pakai ataupun tidak, sesuai selera aja ya. Tapi kalau ada bisa gunakan, tapi hasilnya nanti lebih enak banget kalau menggunakan bubuk oregano. Dan ada 1 saset kaldu sapi. Lalu tambahkan juga baking powder. Ini sebanyak, kita gunakan setengah sendok teh aja. Lalu kita tambahkan dengan 1 saset bawang bubuk atau bawang putih bubuk ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya, bisa menggunakan yang bijian itu diulek ya teman-teman. Nah, kalau udah, tambahkan setengah sendok teh garam dan juga sejumput mecin supaya lebih gurih ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata.
Oh ya, kelupaan teman-teman, lada bubuk 1 sendok teh. Nah, kalau kalian nggak punya bawang bubuk atau merica bubuk, bisa diulek bebarengan. Nah, kalau udah dicampurin baru nanti diayak ya teman-teman. Nah, kalau udah kita aduk hingga tercampur merata. Kalau udah tercampur merata seperti ini, lanjut kita ke cara pembuatannya. Nah, ini bahan terakhir ya. Air secukupnya dan masukkan setengah saset susu kental manis supaya nanti hasilnya lebih renyah ya teman-teman. Dan renyahnya itu nanti empuk, gak yang keras gitu ya. Nah, kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita sisihkan. Kita siapkan bahan-bahannya ya. Di sini ada tepung kering. Ini saya aduk sebentar ya, dan saya akan cicipin. Ini rasanya udah pas banget. Gurihnya pas, asinnya juga pas. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama, masukkan sayap tadi yang udah kita marinasi sampai benar-benar terlumuri dengan tepung keringnya ya. Lalu gunakan wadah yang berlubang untuk mencelupkan ke air susu tadi yang udah kita bikin. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah ditiriskan, lalu kita masukkan lagi ke tepung keringnya. Lalu kita balutin aja seperti ini teman-teman. Cukup dibolak-balik aja, nggak usah terlalu ditekan kencang-kencang supaya nanti hasilnya itu keriting dan nggak bantet gitu ya. Cukup dilumur-lumurin aja, lalu kita empas-empaskan seperti ini atau dihentak-hentakan. Untuk mencelupkan si ayamnya ini supaya hasilnya lebih sempurna, bisa dicelup 2 atau 3 kali. Kalau saya sukanya 3 kali teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih tebal dan juga hasilnya lebih keriting gitu ya teman-teman. Soalnya saya suka banget dengan tepung KFC ini, sangat enak banget kalau bikin sendiri. Komposisi bumbu bisa disesuaikan selera. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini penepungan kedua, hasilnya sangat cantik banget dan keriting banget. Untuk hasil tingkat kekeritingannya bisa disesuaikan selera aja ya. Kalau saya biasanya suka yang 3 kali. Nah, ini pencelupan terakhir. Untuk membolak-balikannya itu cukup di sawur-sawur aja seperti ini, kita tekan pelan-pelan aja. Jangan terlalu keras supaya nanti hasilnya tetap cantik, keriting, dan juga hasilnya itu nggak rontok gitu ya teman-teman. Nah, ini penampungan yang ketiga. Jadi makin cantik ya teman-teman. Siap untuk kita goreng dengan minyak yang benar-benar panas. Di sini saya udah panaskan minyak. Ini udah panas banget. Langsung aja kita masukin dalam keadaan minyak yang benar-benar panas. Gunakan api besar ya teman-teman. Ini sangat cantik banget ya. Gunakan api besar dulu. Kalau udah kokoh nanti kita pindah ke api yang kecil cenderung sedang. Nah, kalau udah kokoh seperti ini, langsung aja kita balik. Ingat ya teman-teman, kalau udah kokoh baru dibalik, jangan saat dimasukin lalu diutak-utik dan dibalik, nanti tepungnya itu melosot dan hasilnya tuh nggak keriting, jadinya bantet-bantet gitu loh teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini gunakan api kecil ya, seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar matang dan warnanya itu kuning kecoklatan, atau sampai nanti minyaknya itu benar-benar tenang, nggak yang mengeluarkan gelembung terlalu banyak.
Nah kalau udah kuning kecoklatan seperti ini nandain udah matang ya teman-teman, dan minyaknya juga udah tenang, nggak yang meletup-meletup besar banget. Nah kita akan goreng sebentar lagi ya, mastiin supaya si ayamnya ini benar-benar matang. Nah ini warnanya udah cantik dan udah kuning kecoklatan seperti ini. Nah supaya ayamnya ini tidak terlalu banyak menyerap minyak, nah kalau warnanya juga udah kuning kecoklatan, udah matang seperti ini, kita nyalakan api yang besar. Kita akan masak selama 1 menit supaya minyaknya itu benar-benar ngikut turun gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kita tiriskan. Nah saat terakhir udah mau matang, kalian gunakan api besar supaya nanti tidak terlalu banyak menyerap minyak. Nah ini dia hasilnya, sangat keriting dan cantik banget ya teman-teman. Supaya kentakinya tetap cantik, gunakan api besar sambil terus diaduk-aduk supaya sisa tepungnya ini tidak gosong, dan juga nanti saat goreng itu tetap warnanya tetap cantik, nggak yang butek gitu ya teman-teman. Nah lakukan hal yang sama seperti tadi sampai semua selesai. Nah kalau udah mulai tenang minyaknya, ini nandain ayamnya udah mateng. Ini langsung aja kita bolak-balik dan kita pindah ke api yang besar supaya minyak tidak terlalu menyerap minyak, supaya nanti hasilnya juga lebih renyah. Semoga teman-teman paham ya dengan video ini. Ini bikinnya mudah banget kok teman-teman, dan simple banget. Untuk satu resep ini setengah kilo juga hasilnya banyak banget. Nah ini dia KFC ala Nali punya vlog udah jadi. Hasilnya setengah kilo banyak banget. Kalau kalian beli satunya tuh biasa jual harga 7.000 sampai 6.500. Nah kalau kalian bikin di rumah setengah kilo cuma 18.000, pastinya sangat lebih ngirit banget ya teman-teman kalau bikin di rumah. Hasilnya juga banyak banget. Ini tadinya jadinya 8 karena udah dicomot 2, jadinya tinggal 6. Untuk rasa nggak usah ditanyain lagi, rasanya tuh enak banget, sedep banget. Soalnya tadi menggunakan bawang yang cukup sangat banyak banget ya, 1 bungkus. Dan ini dalamnya tuh matang hingga luar dalam, kelihatan banget ya teman-teman, juicy gitu. Untuk rasanya ini sangat renyah banget, dan ini renyahnya tuh tahan hingga seharian ya teman-teman. Saya goreng dari jam 10 sampai jam 7 malam, ini tetap renyah banget. Dan ini rekomendasi banget sih buat teman-teman yang mau jualan, karena rasanya tuh sangat enak banget, sedap, gurih, dan renyah. Oke teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.